Paskah menurut kehendak Tuhan. Tapi kalau mereka di Mesir nggak bisa, pasti diganggu. Musa bilang enggak, nanti kami diganggu, nanti kami dilempari dengan batu, ya kan? Jadi kita harus keluar dari sistem dunia, keluar dari sistem perbudakan dan masuk kepada sistemnya Tuhan, yaitu tunduk kepada kehendak Tuhan. Baru kita bisa merayakan Paskah. Jadi tidak semua orang bisa merayakan Paskah. Tapi ada yang merayakan Paskahnya kebablasan. Pak Taji merayakan Paskahnya kebablasan. Makanya nggak hadir ibadah dia. Kebablasan ini. Betul nggak ada? Papa mamamu sama adekmu Dina merayakan Paskahnya kebablasan. Sampai lupa ibadah. Bagaimana modelnya? Hei. Ibu Ina juga kebablasan, ya kan? Hei. Jangan kita rayakan Paskah sampai kebablasan. Pas jam ibadah, sangkakala sudah berbunyi, sebentar Tuhan masih ada tamu. Nah, kalau gitu Tuhan kututup pintu surga aja deh. Loh ini serius loh, ini ujian loh, kelihatan sepele loh. Cintamu kepada perayaannya atau kepada firman-Nya. Sudah lihat, ini baru babak pertama saja sudah gugur, belum masuk babak kedua loh. Nanti beritahu ya. Mas, baru babak pertama kamu sudah gugur. Gimana babak kedua? Ini kelihatan sepele loh. Tapi bisa buat kita tersandung. Saking, Paskah ini ya kan? Jor-joran belanja ya kan? Masak-masakan. Nggak bisa. Kita nggak bisa berdalih. Tuhan nggak butuh dari kita. Perhatikan baik-baik. Yang Tuhan butuh ketaatanku dan ketaatan. Yang Tuhan butuh ketaatan. Kita harus taat dan harus kembali ke firman. Pertanyaannya, maukah saya dan saudara menjadi roti yang terpecah? Itu prosesnya nggak gampang. Mulai dari biji gandum, kemudian ditumbuk. Biji gandum itu kan ditumbuk dulu, ditumbuk kemudian jadi apa? Tepung. Tidak sampai jadi tepung, dikasih lagi air. Diadon dari satu. Sebelum dipanggang dikasih apa? Minyak. Kupikir sudah kasih itu cukup, diopenin lagi, dipanggang lagi. Dan panggangnya tuh harus pas. Kalau kebablasan kacau, harus pas. Makanya dibutuhkan minyak supaya tahu, ini udah matang. Saudara betul menjadi anggur yang tercurah, anggur itu harus diperas. Kemudian diproses lagi, diimplementasi ya. Sampai dia bisa jadi alkohol. Jadi kalau sudah siap jadi alkohol, anggur merah dan sudah siap jadi roti, itu namanya siap saji. Alkitab berkata, umat yang kubentuk akan menyatakan kemasuran. Yang sudah dibentuk, bukan yang sedang dibentuk, yang sudah. Nah, pastikan kita sudah lolos dibentuk. Seperti 300 orang itu. 32.000 orang pada zamannya Gideon terseleksi. Yang terbentuk hanya 300 orang yang siap menjadi satu dengan Gideon. Ketika saya dan saudara sudah terbentuk menurut kehendak Tuhan, maka kita akan menyatu dengan Tuhan. Makanya dikatakan di 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Dikatakan ini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan dia. Jadi melalui proses itulah saya dan saudara bisa mengikat diri dengan Tuhan. Harus rela diremuk. Harus rela diremuk supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Makanya ketika saya dan saudara dipanggil bertobat, memberi diri, dibaptis air. Itu baru terima karunia Roh Kudus. Pematrian sebagai tanda miliknya. Kalau
dibaptis itu menunjukkan saya dan saudara sudah mati. Alkitab berkata sama seperti Kristus telah mati, demikian juga kita mati melalui apa? Baptisan. Sebab kalau kita nggak mati, kita nggak akan hidup. Kehidupan dimulai dari proses apa? Kematian dulu. Makanya biji gandum itu harus mati, baru tumbuh banyak gandum, yaitu saya dan saudara. Ini buahnya. Harus mati, saya dan saudara harus mati. Barulah kehidupan Allah terpencar. Kehidupan Allah nyata pada hidupku dan hidupmu. Kebenaran Allah, saya dan saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus melalui proses kematian. Saya dan saudara adalah kemasuran Allah dalam Kristus Yesus. Makanya Paulus berkata, kamu adalah surat pujian kami yang ditulis oleh Roh Kudus, yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Bukan dari loh batu, tapi di dalam hati, dalam loh daging kita, yaitu di dalam hati. Jadi saya dan saudara adalah surat Kristus, kemuliaan Kristus, kebenaran Kristus, kebenaran Allah. Jadi setiap orang yang ketemu dengan kita, mereka harus melihat kebenaran Allah pada kita. Setiap orang yang ketemu dengan kita, mereka harus merasakan kasih Tuhan melalui saya dan saudara. Saya dan saudara adalah inspirasi dari kasih Tuhan. Saya dan saudara adalah bentuk nyata dari kasih Tuhan. Inspirasi atau bentuk nyata. Ya. Jadi orang harus bisa melihat kasih Tuhan melalui hidup saya dan saudara. Nah, kalau itu mau terjadi, menjadi nyata, ya kita harus menjadi gandum yang siap diremuk. Kemudian diadon, kemudian dipanggang jadi roti. Orang ambil roti makan, tapi mereka tidak tahu proses jadi roti. Sakit loh. Tapi itulah yang membuat saya dan saudara menjadi nikmat. Saya dan saudara harus menjadi anggur. Anggur tuh kalau ada luka itu bisa cepat sembuh. Alkohol tuh kalau kita kasih luka cepat sembuh. Dia bunuh kuman-kuman. Yesus diperas, ketika Yesus diperas, keluarlah aura yang menyehatkan. Keluarlah aura yang memberi hidup. Ketika saya dan saudara diperas, maka keluarlah kasih Tuhan. Keluarlah kebenaran Allah melalui hidupku dan hidup. Amin. Firman Tuhan. Dia yang kamu pujian, aku mau jadi roti yang melayani, lebih sungguh. Katakan melayani. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kita diam saja dan biarkan musik. Mari saya dan saudara masuk dalam kehendak Tuhan. Dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Mari saya dan saudara mengambil bagian untuk menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Seperti Paulus berkata, aku menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus di dalam tubuhnya. Petrus pun juga menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus, di mana dia disalibkan kepala ke bawah. Rasul-rasul pun menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Maka saya dan saudara harus rela menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus di dalam tubuh saya dan saudara. Itu bisa terjadi ketika saya dan saudara tunduk kepada kehendak Tuhan. Bukan tunduk kepada kehendakmu, bukan tunduk kepada pendirianmu atau kebenaranmu, tapi tunduk kepada kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Biarkan Tuhan membentukmu sehingga engkau menjadi roti yang terpecah baginya. Biarkan Tuhan membentukmu sehingga engkau menjadi anggur yang tercurah baginya. Kehidupan saya dan saudara adalah
merupakan kasih Allah yang dinyatakan. Bapa telah menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Dan saya dan saudara telah menerima kasih itu dalam Kristus Yesus karena kita percaya. Dan karena kita sudah percaya, kita menerima kasih itu. Dan saya dan saudara adalah kehidupan nyata dari kasih Allah yang dinyatakan kepada dunia ini. Dunia harus bisa melihat kasih Tuhan melalui saya dan saudara. Dunia harus bisa melihat kebenaran Kristus dalam hidup saya dan saudara. Dunia harus bisa melihat kemuliaan Tuhan, kemasukan Tuhan melalui pola hidup saya dan saudara yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang merayakan Paskah adalah yang sudah dibebaskan dari tradisi dunia ini. Israel bisa merayakan Paskah karena mereka dibebaskan dari Mesir. Mesir adalah pralambang dunia, pralambang dari hidup dalam dosa. Saya dan saudara bisa merayakan Paskah. Saya dan saudara bisa merayakan Paskah. Saya dan saudara bisa bersekutu dalam persekutuan dengan makan roti dan minum anggur, yaitu merayakan Paskah bersama dengan Tuhan. Melalui persekutuan dengan makan roti yang dipecah-pecahkan, minum anggur yang tercurah, itu terjadi hanya bagi yang sudah dibebaskan. Kalau saya dan saudara belum dibebaskan, tidak mungkin saya dan saudara merayakan Paskah. Paskah hanya diperbolehkan bagi yang sudah dibebaskan dari dunia ini. Paskah hanya diperbolehkan bagi yang sudah dibebaskan dari dosa. Dan saudara tahu Paskah artinya, saya dan saudara harus memikul, membawa kematian Yesus dalam tubuh saya dan saudara, supaya kematian Yesus, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata pada hidup saya dan saudara. Paskah artinya saya dan saudara dibebaskan dari dosa. Paskah artinya saya dan saudara dibebaskan dari maut. Paskah artinya saya dan saudara dipisahkan dari dunia ini dan menyatu dengan Kristus. Jadi mari kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini Engkau telah berbicara kepada kami tentang makna Paskah, bahwa kami dibebaskan dari dunia ini. Kami dibebaskan dari dosa. Kami ditebus Tuhan. Kami diampuni Tuhan. Kami diperbaharui Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan melalui pengorbanan, melalui penyalipan-Mu, melalui tubuh-Mu yang diremuk, melalui air dan darah-Mu yang tercurah, yang mentahirkan kami dan yang menguduskan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami oleh kuasa kasih karunia-Mu, supaya kami menjadi roti yang terpecah bagi-Mu, supaya kami menjadi anggur yang tercurah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau meteraikan firman sudah kami terima pagi hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang terus membuka rahasia-rahasia kebenaran firman tentang makna dari roti dan anggur bagi kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.